apa kabar Anda semua pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat seperti kami yang ada di studio pagi hari ini. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi aktual, tajam, terpercaya. Bersama saya Regina Valeria, inilah Liputan 6 Pagi selengkapnya. Kita awali Liputan 6 Pagi, Saudara. Hingga Rabu malam banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir ini merendam ribuan rumah serta memutus sejumlah jalan utama. Sebuah kendaraan yang sedang parkir terseret derasnya arus banjir di Bandung, Jawa Barat Rabu petang. Mobil naas itu terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam selokan. Diduga mengalami remblong, sebuah minibus berpenumpang belasan warga yang hendak berwisata di Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur terguling. Tidak ada korban jiwa, namun belasan penumpang terluka. Tim SAR Basarnas akhirnya berhasil menemukan dan mengevakuasi seorang kakek yang tenggelam di Sungai Ngawi, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan sekitar 10 km dari lokasi terakhir korban diduga jatuh ke sungai. Selama puluhan tahun, seorang kakek sebatang kara menyimpan dan mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah di kantong plastik. Selengkapnya usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Selalu berhati-hati saat mengunjungi objek wisata alam. Seorang pria meninggal dunia saat berlibur di wisata Riam Batu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Korban tewas akibat terseret arus deras yang datang tiba-tiba. Seorang penjaga rumah di Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas terbungkus karung. Mayat korban tengah diautopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya. Dua kelompok remaja beda kampung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlibat tawuran hingga saling serang. Akibat kejadian ini, satu remaja menjadi korban penikaman senjata tajam hingga harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. 5 tahanan Polres Tapin, Kalimantan Selatan yang sempat melarikan diri berhasil diringkus polisi. Satu diantaranya bahkan harus mencicipi timah panas karena berupaya melawan petugas. Diduga hilang kendali, sebuah mobil angkutan kota Jaklingko menabrak pohon di Rawamangun, Jakarta Timur Rabu siang. Evakuasi penumpang yang terluka berlangsung dramatis akibat tubuhnya terjepit bagian depan mobil. Diduga mengantuk saat mengendarai sepeda motor, pemudik yang akan kembali ke Jakarta menabrak sebuah mobil minibus yang berada di depannya di Bekasi, Jawa Barat. Saudara, arus balik pemudik yang hendak melakukan perjalanan melalui kereta komuter listrik atau KRL memadati stasiun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Mereka yang menggunakan moda transportasi KRL umumnya adalah warga Banten yang akan kembali beraktivitas di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat pada Rabu malam dipadati ribuan kendaraan. Jalur arteri Karawang juga dipadati ribuan pemudik sepeda motor yang mengarah ke Jakarta. Lalu seperti apa situasi arus balik di gerbang tol Cikampek pagi ini? Kita bergabung dengan rekan Rizka Dior dan juru kamera Novisal di sana, dan juga ada rekan kami Ramaditya Domas dan Herman Prasetya di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek. Saudara, ratusan pemudik asal Mojokerto, Jawa Timur mengikuti perjalanan balik gratis dengan tujuan Jakarta menggunakan 3 armada bus. Selain menghemat biaya, para pemudik juga mengaku tak kebagian tiket kepulangan usai merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Pemudik arus balik Lebaran memadati lokasi penjualan tiket bus di Bengkulu Rabu siang. Pemudik baru kemarin kembali ke kota tujuannya setelah habis masa cuti bersama demi menghindar macet panjang di jalan. Untuk mengetahui informasi arus balik di beberapa titik sudah bergabung dengan kami Yuliana Fonataba di gerbang tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Glenn Joshua di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Yuliana terlebih dahulu. Saudara, seorang kakek sebatang kara di kota Serang, Banten menyimpan uang hingga ratusan juta rupiah dalam kantong plastik.
Uang simpanannya itu baru diketahui keluarga saat sang kakek sakit dan minta berobat ke rumah sakit. Penyidik Polda Sumatera Utara menggeledah rumah mantan Kabak Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut di kawasan Medan, Helvetia, Medan. Tim langsung menggelar olah TKP terkait kasus penganiayaan dengan tersangka Aditya Hasibuan, anak AKBP Ahirudin Hasibuan. Penyidik menyita sejumlah barang bukti termasuk dekorder kamera pengawas CCTV. Kasus penganiayaan oleh anak perwira polisi Polda Sumatera Utara menjadi sorotan publik dan riuh dibicarakan di media sosial. Bagaimana kronologis hingga terjadi penganiayaan? Kita saksikan dalam diskusi. Ya, Saudara, P3 mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi. Saudara, satu lagi bekal dukungan partai politik yang dikantongi calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Rabu sore, Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI dalam Pilpres 2024 mendatang. Mantan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno menyerahkan keputusan pengajuan dirinya kepada pimpinan Parpol sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah bertemu Haritanu, Presiden Jokowi bertemu dengan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan mengungkapkan salah satu yang menjadi bahasan adalah tentang rencana Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi jelang pemilu 2024. Rencananya salah satu agenda yang akan dibahas adalah pencapresan Ganjar Pranowo. Pengurus Pusat Muhammadiyah mengadukan seorang ASN BRIN ke Barreskrim Polri yang mengunggah kalimat bernada ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Unggahan ini terkait perbedaan sikap dan keputusan Muhammadiyah dalam penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Suhu panas ekstrim di berbagai daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi. Saudara, cuaca panas terjadi di berbagai daerah di tanah air dalam beberapa hari terakhir. Saking panasnya, warga dapat memasak kerupuk dan telur tanpa kompor. Kondisi sebaliknya, Saudara, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat bukannya panas, tapi justru terjadi banjir. Banjir bahkan membuat sebuah kendaraan yang sedang parkir terseret arus hingga masuk ke dalam selokan. Saudara, selalu berhati-hati saat mengunjungi objek wisata alam. Seorang pria meninggal dunia saat berlibur di wisata Riam Batu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Korban tewas akibat terseret arus deras yang datang tiba-tiba. Stasiun Pasar Senen Jakarta terus dipadati pemudik. Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi. Saudara, Stasiun Pasar Senen Jakarta terus dipadati pemudik arus balik Lebaran yang baru tiba dari kampung halamannya. Sementara sejumlah pemudik sepeda motor kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan melintasi Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Seperti apa situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Sudah bergabung dengan kami ada Auriga Agustina. Baik, terima kasih Auriga, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Liputan 6 Pagi hari ini. Dan akhirnya saya Regina Valeria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan salam.